Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Romo. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 23 Mei 2025, hari biasa pekan kelima Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami telah Kau bebaskan dari kejahatan dan Kau selamatkan dari kebinasaan. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, supaya tetap bertekun dalam iman dan tahan uji dalam segala pencobaan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Kita baru saja ramai ya melihat dan menghadiri dari televisi atau YouTube misa atau audiensi pertama Paus Leo ke-14, yang tentu saja luar biasa karena mengisi tahun jubileum 2025 yang dicanangkan oleh almarhum Paus Fransiskus. Begitulah Yesus mengasihi gereja. Nah, saudaraku terkasih, di sebelah kananku ada satu Bapak, Pak Stephen, yang juga mengalami kasih Yesus. Dari pengalaman-pengalamannya, maka marilah kita dengarkan sharing pengalamannya. Silakan. Terima kasih Romo. Saya Andrianus Stephen Maria Huang. Hidup saya, ya Tuhan memanggil kita banyak, tapi sedikit yang dipilih. Mungkin saya salah satunya yang sangat dikasihi Tuhan, mungkin dipilih di kehidupan saya. Sangat kelam. Saya di kehidupan malamku, saya pemakai narkoba yang sangat lama. Saya juga alkohol. Saya juga penjudi. Semua dunia gemelapan saya itu saya alami waktu saya terbuang kurang lebih 20 tahun. Sakit penyakit semua datang ke saya. Akhir di tahun 2006 itu Tuhan ambil memanggil saya. Duniawi
Saya yang memanggil, bukan Tuhan. Saya ada devosan kerahiman dan anak bunda. Kesaksian saya yang paling ajaib yang pernah saya alami, karena kasih karunia Tuhan di dalam kerahiman yang tiada batasnya, dengan perantaraan bunda surgawi, bunda yang berkenan, yang menghantarkan kita. Bunda mendapat restu dari putranya. Saya mau buat satu kesaksian mengenai kerahiman. Di tahun 2012, di saat-saat saya sudah baik dengan Tuhan manggil saya dengan keadaan di bawah minus. Saya dapat kecelakaan karena saya bawa kendaraan motor. Sampai tulangnya kelihatan di tulang kakiku. Karena keterbatasan saya hanya bisa berdiam diri di kamar kosan. Pada pukul jam 2.45 saya tersentak karena saya minum obat tidur, obat penahan sakit. Saya tersentak, diarahkan suatu pandangan. Jadi saya dibawa oleh malaikat ke suatu tempat yang sangat luas. Di situ saya lihat tak ada ujungnya, itu lapangan terbuka. Sekonyong-konyong semua orang saya mendengar keluar menyuruhkan korongka. Korongka. Dan sesaat lagi malaikat itu membawa saya ke suatu lautan yang luas sekali. Saya lihat semua makhluk apapun bentuknya dari dalam lautan itu keluar semua. Menyuruhkan korongka. Akhirnya saya dibawa lagi oleh malaikat itu ke lapangan yang terbuka. Saya melihat langit itu, waduh, indah sekali. Dari atas langit itu turun semua makhluk, bentuknya kayak alien, apa semua bersembah sujud. Korongka. Saya itu sampai gak sadar. Tiba-tiba saya lihat Tuhan Yesus di dalam kerahimannya. Dia jalan, waduh, sinar keilahiannya yang luar biasa. Saya ngajak Tuhan dengan darah dan airnya itu Romo. Dan saya pikir saya duduk ini, jam kerahiman. Saya sambil bisa speechless gitu, Romo. Itulah kisah Romo, kerahimannya. Dan boleh nambah ya, Romo? Ya, satu lalu kesaksian bagaimana lagi. kesembuhannya gimana? Apakah sembuh kakinya? Puji Tuhan sembuh, Romo. Oke. Ya, puji Oke. Tuhan. Mungkin pengalaman yang berikut kita dengarkan lagi ya, supaya hari ini betul orang berkonsentrasi dengan pengalaman koronka itu dulu. Ya. Ya, jadi boleh katakan Bapak Ibu terkasih, kebetulan juga ada Ibu Nirmala, Ibu Nining juga yang datang di sini, yang mendengarkan pengalaman sharing Pak Huang ini atau Pak Stephen ini tentang bagaimana doa koronka itu berdaya guna bagi kesehatan rohani kita. Di mana digambarkan lautan yang luar biasa, ya, di mana kita kalau kita kudisan itu kita
kita mandi di air laut seperti itu, jadi kita keluar menjadi kulit yang bersih lagi. Nah itulah makna dari doa Koronka, yang mana Yesus sendiri datang kepada Santa Faustina, ya, menyambung apa yang dulu pernah dialami oleh Santa Maria Margareta Alacoque, ya, hati kudus Yesus. Lalu juga yang dialami oleh Santo Thomas Rasul, di mana Yesus dengan lambungnya, dari lambungnya keluar air dan darah, di mana lambung itu dalam Injil Yohanes dikatakan ditusuk oleh seorang serdadu bernama Longinus. Dan mata dia katarak. Lalu muncrat darahnya dari lambung itu dan dia bisa melihat dengan luar biasa. Maka dia katakan, betul dia ini anak Allah. Ya, jadi ini bersambung. Semoga kita juga mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi dalam kaitan dengan Yesus. Dan kita mendapatkan kebahagiaan dan kekuatan ketika kita berjalan. Dan jalan kita goyah, ya, supaya kita mendapat kemantapan lagi. Biarlah Yesus datang seperti yang dialami Bapak Huang ini. Dia datang memberikan sinar ilah yang luar biasa dalam kehidupan kita sehingga kita tidak takut. Maka mari kita berdoa. Ibu Nini akan berdoa, satu Bapa kami, satu Salam Maria, satu kemuliaan. Silakan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk arahan, sharing pengalaman, dan juga kehendak-Mu dalam diri kami. Mana Engkau memberkati kami semua. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati dalam nama kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Selamat sore, selamat pagi.